Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk materi tutorial pengisian BKD ya. Jadi kalau kemarin kita sudah mengisi, kita tinggal membuka kembali BKD kita ya. Bapak Ibu harus ingat kemarin tempat menyimpannya di mana. Nah, yang kita cari itu seperti ini. Jadi ini program BKD yang sudah kita isi kemarin sampai identitas diri. Nah, ini kita klik 2 kali seperti ini. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Nah, maka akan tampil seperti ini ya. Nama. Nah, ini kalau sudah seperti ini, sudah ada nama kita tinggal memasukkan password. Itu juga mengindikasikan bahwa kita sudah mendaftar ya untuk program BKD ini. Kita masukkan password yang sudah kita daftarkan ya. Kemudian klik OK. Nah, seperti itu. Tampilan sudah mengisikan identitas kita ya. Ini seperti ini. Nomor sertifikat, NIDN, nomor pegawaian harus kita masukkan ya, dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang kita lanjut saja pada materi inti ya. Ini kita simpan ya. Yang harus kita masukkan sekarang adalah kinerja bidang pendidikan. Bapak dan Ibu, kalau kita ingin memasukkan kinerja dalam bidang pendidikan, kita harus membuka SK mengajar ya. Ini dalam upaya untuk mempermudah kita memasukkan nama-nama mata kuliah yang kita ajar ya. Nah, di sini ya. Ya. Jadi saya mengajar 3 mata kuliah dan ini saya menduduki jabatan tertentu ya, ini masih sebagai kaprodi ya, belum sebagai wakil dekan. Ini masih SK yang lama, karena pada waktu SK ini keluar, SK mengajar ini posisi saya masih sebagai kaprodi. Jadi SKS atau bobot SKS-nya dihitung 4 ya. Nah, kita harus ingat kita memasukkan materi ataupun mata kuliah yang kita ajar ya, Theory of Literature. Kita masukkan di sini ya. Kita klik bagian nomor 2, kemudian akan tampil seperti ini. Nah, ini cukup kita tulis ya, mata kuliah ya, mengajar MK Theory of Literature ya. Ini kelas A, karena saya mengajar 2 kelas, maka kita kelas A. Kemudian bagian ini kita klik A ya, bagian pengajaran. Kemudian buktinya adalah SK mengajar, mengajar ya. Kemudian jumlah SKS-nya 3, masa penugasan 1 semester. Kemudian bukti. Nah, untuk bukti dokumen kinerja kita bisa tuliskan di sini seumpamanya daftar kehadiran dan rekap nilai. Nah, kalau kita memasukkan seperti ini Bapak Ibu, nanti kita harus mengupload bukti kehadiran kuliah dan juga rekap nilai ya, dokumen tambahan atau pelengkap daripada SK itu sendiri, karena SK otomatis kita akan upload di sini. Kita upload saja SK di sini. Jadi kita cari SK mengajar semester Gasal tahun ajaran 2020-2021. Ini kita klik saja, kemudian open. Nah, upload berhasil. Nah, ini berarti ya SK mengajar kita sudah tersimpan di sini ya. Kemudian untuk bukti ini juga sama, nanti kita cantumkan, kita cari begitu saja. Karena ini hanya contoh, saya tidak perlu mencantumkan ini ya.
Kemudian SKS-nya ini sama dengan di sini, yaitu 3. Kemudian rekomendasi. Nah, rekomendasi ini ada pilihan selesai, lanjut, gagal, lainnya, atau beban lebih. Nah, karena ini adalah laporan kinerja dosen di semester Gasal yang sudah selesai pada semester ini, kita klik selesai. Nah, kalau kita sudah masukkan semua dokumen di sini, jangan lupa Bapak Ibu simpan. Klik simpan, maka akan melangkah ke nomor selanjutnya. Kemudian kita masukkan lagi mengajar Theory of Literature. Ini kelas B ya. Sekali lagi ini kita pilih bagian A, kemudian ini sama, kita copy saja biar lebih cepat ya. Kemudian ini sama, ini juga 3 SKS, ini buktinya juga sama ya, 3 SKS juga. Kemudian kita pilih selesai, kemudian simpan lagi ya. Kemudian nomor 3 kita lihat lagi nama mata kuliah ya, Research Method on Literature. Ini hanya satu kelas ya. Kita tuliskan di sini mengajar MK Research Method on Literature. Ya. Ini sama, kemudian ini juga sama. Cukup di copy saja biar cepat. Jumlah SKS-nya 3 ya. Kemudian juga sama, kita copy saja, Ctrl C ya, kemudian Ctrl F, kemudian ini kita pilih selesai ya. Jangan lupa setiap bagian ini ya, kita tadi yang bagian pertama lupa belum dicantumkan, itu kita pilih seperti ini ya, kemudian simpan. Nah, kalau kita lupa mengupload atau kita simpan dulu kemudian belum mengupload buktinya, kita bisa susulkan ya. Kita klik contohnya seperti ini ya. Sekarang mengajar. Kemudian ini tetap kita simpan ya. Ya, kalau ini pengisian semua sudah selesai ya. Jadi untuk mengecek apakah data-data yang kita masukkan itu sudah sesuai yang yang dipersyaratkan gitu dalam PKD, maka kita bisa langsung cek di sini nomor 8. Kita klik ya, kemudian kita cetak kesimpulan kerja dosen ya. Nah, begini tampilannya. Jadi ini identitas kita, kemudian ini keterangan, syarat, kinerja, dan kesimpulan. Nah, kesimpulan ini menunjukkan apakah data-data yang kita masukkan itu sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan ya. Jadi semuanya kinerja kita 10 SKS kita mengajar ya, dari syarat minimal 3 memenuhi. Ini memenuhi. Nah, ini yang tadi saya katakan, ini bisa kita kosongkan kalau kita menjabat jabatan struktural. Jadi bidang penelitian boleh kosong, pengabdian juga boleh kosong. Tapi tadi ya kita masukkan untuk pengabdian ini ya jabatan struktural yang kita tempati ya. Ini memenuhi. Jadi totalnya 16 SKS ini memenuhi ya. Nah, kalau di sini sudah tidak ada huruf merah gitu ya, atau yang dicetak merah, ini artinya kita sudah memenuhi seluruh persyaratan itu. Nah, selanjutnya kita tinggal klik ini bagian print. Nah, bagian print ini nanti Bapak Ibu bisa langsung di print ya. Jadi ini bisa klik di sini ya. Nanti kalau ini sudah tersambung dengan printer, jadi tinggal klik print ini ya.
Jadi nanti bisa di printer, kemudian nah bagian ini yang kita tanda tangani ya dengan materai 10.000 atau kalau yang 6.002 ya, jadi berjajar begini. Kemudian ini asesor, kemudian yang paling bawah adalah kaprodi ya. Jadi kita minta tanda tangan kepada para asesor dan juga kaprodi. Nah, kalau sudah selesai Bapak Ibu ya, nanti setelah ditandatangani itu kita upload di sini. Jadi nanti kita kan keluar, kemudian kita print, kita mintakan tanda tangan, kemudian kita upload di sini, kita klik. Jadi sama cara menguploadnya dengan persyaratan yang lain ya. Jadi saya kira sangat gampang ya. Itu ya. Nah, selain bagian itu, ya sebelum nanti kita mengklik simpan dan laporkan ya, kita kembali dulu, kita perlu mencetak juga bagian nomor 7. Cetak, ini perlu dicek lagi, jadi bukan laporan rencana beban kerja ya, tapi laporan kinerja dosen ya, karena ini BKD ya. Nah, bagian ini Bapak Ibu, ini juga harus kita print ya. Ini judulnya laporan kinerja dosen ya. Ini kita print sama tanda tangannya dengan materai juga gitu ya. Di sini asesor 1, asesor 2. Kalau sudah ini kita print di sini ya. Kalau kita sudah mintakan tanda tangan, nah ini kita upload di bagian yang ini tadi ya. Jadi kita upload di bagian sini, upload hasil print lembar kinerja dosen ya, sini. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih ya. Kalau semua dua dokumen itu sudah kita upload, baru simpan dan laporkan. Nah, kalau demikian itu sudah selesai Bapak Ibu. Jadi nanti akan kembali seperti ini, kita tinggal klik keluar ya. Nanti akan nah seperti itu proses menyimpan data. Nah, kemudian itu kita sudah selesai ya. Tinggal nanti hasil printan yang sudah ditandatangani itu kita serahkan ke staf tata usaha dan program ini kita copy sama ini ya, jangan sampai lupa, ini harus ikut tercopy gitu ya, ikut kita serahkan softwarenya, karena nanti yang dikonversi itu dari tata usaha untuk konversi semua dosen itu lewat bagian ini ya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan kalau ada pertanyaan ditulis saja di bagian komen, dan jangan lupa subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.